Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Laila Fauzia M and my group Altaira Afer Adela AR, Nabila Resta Bukhari, and Yunisa Maika. We will explain to you about Bloom taxonomy and its revision cognitive domain. Bloom taxonomy. The first topic is definition of Bloom taxonomy. Taxonomy is the classification or grouping of objects according to certain characteristics. Now, a Bloom taxonomy is hierarchical stratified structure that identifies thinking scale ranging from low to high level. Nah, taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah takis dan yang kedua adalah nomos. Takis berarti pengetahuan dan nomos berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan taksonomi itu merupakan klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Sedangkan taksonomi Bloom adalah struktur hierarki atau struktur yang bertingkat yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom ini mengklasifikasi tujuan pendidikan menjadi 3 daerah: kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, pada video ini kita akan membahas cognitive domain. Cognitive domain includes goals relating to thinking skill. Nah, cognitive domain ini mencakup tujuan yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, yang berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, pengembangan kemampuan, dan keterampilan intelektual. Daerah kognitif terdiri dari 6 tahapan yang tersusun mulai dari kemampuan berpikir yang paling sederhana menuju pada kemampuan berpikir yang paling kompleks. Yang pertama ialah C1, pengetahuan atau knowledge. Nah, jenjang kognitif yang paling sederhana disebut jenjang pengetahuan atau knowledge, atau ingatan atau recall, atau komputasi atau computation. Nah, pada jenjang kognitif ini, siswa dituntut untuk mampu mengenal atau mengingat kembali pengetahuan yang telah disampaikan dalam skema struktur kognitif. Nah, hal-hal yang termasuk ke dalam jenjang kognitif ini adalah berupa pengetahuan tentang fakta dasar, seperti terminologi atau manipulasi yang sifatnya sudah rutin. Nah, tahap selanjutnya adalah C2, yaitu pemahaman atau comprehension. Pada tahap pemahaman sifatnya lebih kompleks daripada tahap pengetahuan. Untuk mencapai tahap pemahaman, siswa harus mampu mempunyai pengetahuan terhadap konsep tersebut. Pada tahap pemahaman ini diantaranya siswa dapat membedakan, mengubah, membuktikan, menyederhanakan, mensubstitusi, memberi contoh, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu aplikasi atau application atau C3. Aplikasi atau penerapan adalah proses berpikir yang setingkat lebih tinggi dari pemahaman. Dalam jenjang kognitif, aplikasi seorang siswa diharapkan telah menerapkan dengan tepat suatu teori atau cara pada situasi baru. Nah, pada tahap aplikasi ini diantaranya siswa dapat menggunakan, menerapkan, menghubungkan, menyusun, dan mengklasifikasikan. Nah, tahap selanjutnya adalah analisis atau C4.
Nah, jenjang kognitif analisis setingkat lebih tinggi dari aplikasi, yaitu suatu kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu masalah atau soal menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau komponen-komponen yang lebih sederhana, serta mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian tersebut. Nah, tahap selanjutnya adalah sintesis atau C5. Suatu kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses analisis adalah sintesis. Sintesis adalah suatu proses yang memadukan bagian atau unsur-unsur secara logika sehingga menjelma menjadi suatu pola struktur atau bentuk baru. Nah, untuk tahap sintesis ini diantaranya menentukan, mengaitkan, menyusun, membukti, menemukan, mengelompokkan, dan menyimpulkan. Nah, tahap terakhir adalah evaluasi atau evaluation, yaitu C6. Evaluasi merupakan jenjang kognitif tertinggi dalam jenjang kognitif menurut Bloom dan kawan-kawan. Nah, evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, ide, metode berdasarkan suatu patokan atau kriteria. Setelah pertimbangan dilakukan dengan matang, maka kesimpulan diambil berupa suatu keputusan. Untuk tahap evaluasi ini diantaranya menilai, mempertimbangkan, membandingkan, memutuskan, mengkritik, merumuskan, dan menentukan. Second, revision of Bloom taxonomy. Revision of Bloom taxonomy, cognitive domain. First, C1, remember. Remembering is an attempt to regain knowledge from memories or memories that have been passed, but thus that have just been obtained and thus that have long been obtained. C2. Understanding. Understanding relates to building an understanding from various sources, such as messages, reading, and communication. C3. Applying. Applying refers to the cognitive process of analyzing or employing a procedure to carry out an experiment or solve a problem. C4. Analyzing. Analyzing is solving a problem by separating each part of the problem and looking for the relationship between each of these parts and finding out how this relationship can cause problem. C5. Evaluation. Evaluation relates to cognitive process, provide an assessment based on existing criteria and standard. And the last one, C6. Creating. Creating leads to a cognitive process of putting elements together to form a coherent unity and directs students to produce a new product by organizing several elements into different forms or patterns than before. Third, example in mathematics. Aspect of geometry for class 8 of junior high school. First, remember, name two forms of space, write down the component of building. Next, understand, mention the item around you that have the shape of this shape. Next, applying, draw the shape and determine their size, calculate to surface area and volume of the shape. Next, analyze what element must be known so that you can determine the volume and surface area of the shape. Take note. After that, evaluate. Explain the reason why the item you are modeling take the form of the shape. And last one, create. Create item
that take the form of the spaceship you mentioned earlier.